Salam pasti, pasti laris. Sekarang saya akan berbagi video yang berjudul contoh kata-kata yang kurang bermanfaat dari pemerintah atau negara. Judulnya yaitu contoh kata-kata yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat dari pemerintah atau dari negara. Saya pernah menyebutkan, bahkan sering menyebutkan bahwa kata-kata adalah salah satu kekuatan ajaib atau salah satu energi ajaib yang pasti terasa, baik cepat ataupun lambat. Sekarang saya akan membahas kata-kata yang tercantum di dalam negara atau di dalam pemerintahan. Coba kita perhatikan atau coba kita baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yang saya garis bawahi adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Hemat saya atau versi saya, pendapat saya, yang namanya dikuasai itu suatu kepastian bebas, terserah gua, terserah yang menguasai. Contoh, saya pegang uang 2000, kalimatnya seperti ini. Uang 2000 dikuasai oleh saya dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk istri saya atau untuk keluarga saya. Sedangkan kata-kata yang pertama yaitu uang 2000 ini dikuasai oleh saya, sehingga saya pribadilah yang menentukan uang 2000 ini. Kenapa? Karena uang 2000 ini dikuasai oleh saya. Mau saya kasihkan ke istri, terserah saya karena saya yang menguasai. Mau saya kasihkan ke anak saya, terserah saya karena saya yang menguasai. Bahkan kalau uang 2000 ini saya berikan kepada orang lain pun terserah. Terserah saya karena saya yang menguasai. Intinya yang namanya dikuasai ya terserah oleh yang menguasai tersebut. Sehingga dampak yang dirasakan, dampak yang dialami oleh masyarakat, oleh rakyat yang ada tulisan atau kata-kata tadi, maka yang terjadi ada yaitu kesinambungan dalam ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang melarat makin tidak tertata, yang kaya semakin lebih kaya. Kenapa? Ya karena tadi kekayaan alamnya atau kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Coba kita lihat dan kita perhatikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2, bunyinya seperti ini. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang saya garis bawahi adalah hanya dipelihara atau dipelihara oleh negara. Efek atau dampak dari kata-kata fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, efek dan dampaknya yaitu coba kita perhatikan. Banyak
fakir miskin yang semakin bertambah. Banyak anak-anak terlantar merajalela, banyak pengemis di lampu merah, banyak peminta-minta masuk ke kampung-kampung, meminta-minta ke setiap rumah. Baik cara seperti apapun, intinya meminta-minta atau anak-anak terlantar. Kenapa? Karena itu dampak dari kata-kata fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mungkin kalau kata-kata seperti ini, dampak dan akibatnya pun pasti lain. Contoh, fakir miskin dan anak-anak terlantar. Balik lagi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia atau dipelihara oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dampak yang akan terjadi yaitu mempunyai rasa tanggung jawab di dalam dirinya masing-masing terhadap fakir miskin, terhadap anak-anak terlantar, terhadap anak-anak yatim. Terima kasih. Itulah berbagi video dari saya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bulan Juni tahun 2020. Salam pasti laris.